dilakukan. Untuk masing-masing kelompok nanti ketika presentasi ada yang menjadi moderator, yang moderator, ada yang menjadi penyaji, dan ada yang menjadi notulen. Ingat, yang menjadi kuncinya nanti adalah notulis, karena hasilnya ada di notulis itu. Jadi catat apa yang ditanyakan oleh teman, kemudian apa yang dijawab kemudian oleh penyaji. Setelah itu nanti disebutkan ke Pak Guru, kita bahas bersama. Oleh karena itu ketika sudah selesai penyajian, maka notulennya harus langsung dikumpulkan. Bisa? Saya? Bagi yang belum punya kelompok anak-anak, jadi siapa? Ini kapan masuk kelompok satu kan? Oh iya. Masuk. Ya, Anggara. Masuk ke kelompok kita. Masuk ke kelompok kita. Ya, Anggara. Oh, porsinya. Ada baik nih. Ini baik nih. Kameranya ada bawa kan? Kelompok 3. Kelompok 4. Kakinya dijaga. Neza. Dia di anu rahasia. Udah tuh ada loh. Rossi. Oke, nanti pertanyaan dari masing-masing kelompok akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama diharapkan 3 pertanyaan, dan sesi kedua diharapkan 3 pertanyaan jika ada. Ya. Bisa dimulai? Ya, mengerti? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini dan anggota kelompok saya. Kita akan mempresentasikan tentang cerpen, yang dimana saya atas nama Muhammad Rizal Siarnatan sebagai moderator, dan materi pertama ada Putra Deswari sebagai materi kedua, ada Julian Saputra sebagai materi ketiga, ada Alvara Saputra sebagai materi keempat, dan Putri sebagai notulen. Baik, langsung saja kita masuk yang pertama itu pembahasan materi cerita pendek yang ada pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis fungsi dan struktur pada cerpen. A. Memahami cerpen. 1. Pengertian. Cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Cerpen termasuk dalam sastra populer. Karya sastra ini terdiri dari satu inti kejadian yang dikemas dengan cerita yang padat. Cerita pendek atau cerpen ini adalah suatu bentuk dari sebuah karangan yang cukup lengkap yang terdiri dari 3 bagian, yaitu perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. 2. Ciri-ciri cerpen. 1. Pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. 2. Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Saat membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. 4. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. 5. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami. 6. Cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. 7. Kisah cerpen pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa atau kehidupan sehari-hari. 8. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. 9. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. 3. Jenis-jenis cerpen.
Tidak selamanya semua cerpen yang berukuran pendek dikategorikan dalam cerita pendek. Ada beberapa jenis dari cerita pendek. Cerpen yang biasanya dibuat oleh penulis. Berikut ini berbagai jenis cerpen yang harus Anda ketahui. 1. Cerpen pendek. Seperti yang kita ketahui, cerita pendek adalah jenis cerita yang kurang dari 10.000 kata. 10.000 kata panjangnya. Jenis pertama dari cerpen adalah cerpen pendek, dan seperti namanya, cerita pendek yang satu ini cenderung lebih pendek daripada jenis cerita pendek lainnya. Panjang kata dari cerpen pendek yaitu sekitar 500 hingga 700 kata. Karangan fiktif yang satu ini biasanya digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian yang bahasa yang singkat, padat, menarik perhatian, dan efektif. Ada kok? Ngantung ya? Nenek lah, tinggi mas. Udah buatan bukunya. Baik, saya akan mulai lagi dari cerpen pendek. Bagian pembuka biasanya sangat sedikit, sekitar 1 hingga 2 paragraf, lalu masuk ke bagian konflik inti. Bagian akhir juga biasanya lebih sedikit daripada jenis cerpen lainnya. 2. Cerpen sedang. Jenis cerita pendek atau cerpen yang kedua yaitu cerita pendek sedang. Cerpen sedang. Cerita pendek sedang biasanya memiliki panjang sekitar 700 hingga 1000 kata panjangnya. Cerpen sedang juga bisa ditemui dengan mudah pada buku-buku pelajaran sekolah karena dianggap efektif dan menarik perhatian. Cerpen sedang sedikit lebih panjang daripada cerpen pendek, sehingga bagian pembukaannya juga akan lebih panjang sedikit daripada cerpen pendek. Selain itu, penukaran dari tokoh yang diceritakan bisa dijabarkan dengan kalimat yang lebih jelas. Tak hanya itu, cerpen sedang biasanya digunakan untuk menjelaskan cerita dengan lebih mendetail. 3. Cerpen panjang. Jenis cerpen yang terakhir yaitu cerpen panjang. Cerpen yang satu ini biasanya dibuat dengan panjang sekitar 1000 kata atau lebih, dan bahkan ada sebuah cerpen yang dibuat mendekati 5000 kata atau bahkan 10.000 kata. Jenis cerpen yang satu ini memiliki ciri umum yang penuturannya yang santai. Karena penulis ingin menunjukkan cerita yang lumayan panjang, biasanya bagian pembukaan dan penutup cukup panjang pula. Proses memasuki bagian konflik juga lebih panjang dari biasanya, sehingga pembaca bisa lebih memahami cerita dengan lebih mendetail. Biasanya jenis cerita pendek yang satu ini jarang didapatkan pada buku pelajaran karena cukup panjang. 4. Fungsi cerpen. Pada umumnya cerpen memiliki cerita yang sangat singkat dan jelas. Yang dipresentasikan yang poin A saja. Jangan semuanya dipresentasikan. Poinnya jika tak jelas, namun cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Berikut ini yang termasuk fungsi cerpen. 1. Fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. 2. Fungsi estetis. Fungsi estetis yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif. Fungsi didaktif yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas. Fungsi moralitas yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Yang kelima, fungsi religiusitas. Fungsi religiusitas yaitu sebagai pemberi pelajar yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Yang kelima, struktur cerpen. Pertama, ada abstrak, merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Kedua, orientasi. Pada orientasi cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, lokasi yang digunakan dalam penggambaran. Yang ketiga, komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini.
Selain itu, pada publikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. 4. Evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik memulai menuju bagian klimaks dan mendapat penyelesaian atau masalah yang terjadi. 5. Resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Yang 6. Boda. Boda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Sekian materi pertama dari saya. Selanjutnya materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Putra. Dan kalau masuk ini bagian sini doang kan? Oh iya Pak. Iya, oke bagian sini. Oke, akan diulang. Diulang. Ulang, pop. Moderator itu tugasnya lebih kepada namanya mempersilahkan penyanyi, bukan moderatornya yang lihat. Moderator itu tugasnya nanti adalah mempersilahkan penyanyi yang bertanya. Audiensnya. Nanti kemudian moderator menegaskan ulang jawaban dari penyaji. Baik, materi kedua yaitu fungsi cerpen yang akan disampaikan oleh Putra. Para umumnya cerpen memiliki cerita yang sangat singkat dan jelas. Namun cerpen juga memiliki potensi karya sastra lainnya. Berikut ini akan termasuk dalam fungsi cerpen. Fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif yaitu sebagai sarana berhibur bagi para pembaca. Fungsi estetis. Fungsi estetis yaitu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen hingga memberikan kepuasan pada pembaca. Fungsi didaktik. Fungsi didaktik yaitu sebagai memberi pelajaran atau pendidikan yang bermanfaat bagi para pembaca. Fungsi moralitas. Fungsi moralitas yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Fungsi religius. Fungsi religius yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Baik, materi ketiga yang akan disampaikan oleh Anggara Saputra. Maka dari itu opsional atau ideal yang tidak ada biasanya menjelaskan tentang bahwa seperti waktu misalnya kuat atau notasi yang digunakan dalam penggambaran. Apa komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan
berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu pada komedi masih juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab lima evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menunjuk bagian kelima dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami Oda merupakan nilai atau pesan moral yang dapat ada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpen. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan pada sore kelompok ada yang mau bertanya. Silakan pada saudari Riza dari Bapak. Baik, sebelumnya saya Aziz dari Bapak dari kelompok 2 belajar seperti yang disampaikan oleh Pak Dari bahwa cerpen memiliki isi atau pilihan kata sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Nah, seperti apa atau contohnya dari pilihan kata yang didahului sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Terima kasih. Seperti apa atau bagaimana contoh dari kata yang didahului. Silakan ada saudara Habib. Ada selo lah. Anda memberikan kami contoh cerpen. Mudah saja. Balik. Coba jelaskan kenapa cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Kelompok 3. Silakan pada saudari Sofia. Di kelompok berapa? 3. Apakah cerita yang panjang bisa disebut cerpen? Cepat.
Baik, terima kasih sudah datang kalian berikan kami waktu untuk menjawab dari pertanyaan. Kami beta. Beta. Om kami. Kami. Dan beta. Yang leader. Baik dalam kami. Masukin bajunya weh. Masuk. Mau dimasukin sama Pak Ketua atau
pedas ruan. Baik, Dia jarak video siapa saya? silakan baca. Pak, kenapa nggak di video? Pertanyaan pertama. Lihat di kamera. Dia jarak injak ya nam. Dari kelompok 2, contoh kata yang tidak Sandal nu dari. mengapa? Kak pasang celana bes sekitar le kamera Kata nyala. Anda datanya mengapa hari ini sangat panas? Kedua nih, kita. Jawaban. Coba, kata. Bisa diulangi nggak? Baik, kami jawab. Baik, ada pertanyaan dari kelompok 5 yang akan dijawab oleh Putra. Baik, saya akan pertanyaan dari gambar sesuai tentang merah. Pertanyaan dari bawah dari kelompok 4, jelaskan mengapa kita cerita yang sangat singkat yang akan dijawab oleh saudara Agar. Karena gambar memiliki alur cerita yang baik. Karena cerpen memiliki alur cerita yang bagus. Karena cerpen memiliki alur cerita yang maju. Maju saya cerita bisa tokoh pendamping. Baik, pertanyaan dari saudari Zalsia. Apakah cerita panjang bisa disebut cerpen? Bisa, karena cerpen terdiri dari cerita yang panjang. Oh, bisa. What the fuck? Salah itu. Baik, pertanyaan saya akan dibacakan oleh saudari Nuri. Pertanyaan baik, persilakan. Bisa. Jadi, depan. Aida, bukan Aida. Apa? Bukan ini dia tuh. Baik, pertanyaan yang tidak bisa kami jawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok bertanya. Nanti sekali nanti. Coba di barat. Kalau ada sesi 2 bukan mungkin ada. Mungkin ada perjalanan. Ada sesi. Baik, Pak Moses. Baik, kami membuka sesi yang kedua. Baik, pada para kelompok ada yang mau bertanya lagi? Empat. Baik, kalau nggak ada, kami tutup pada presentasi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pembelajaran semua ya. Tapi kelompoknya sudah bagus, sudah di upload. Jadi pembelajaran untuk kelompok lain. Ini juga kalau kelompok pertama. Oke, yang pertama di sini sudah ditunjuk moderator. Moderator tugasnya adalah mengatur Jalannya presentasi. Nah, jika yang tadi kasusnya yang pertama misalnya tidak ada yang hadir kelompoknya, nah moderator bisa mengambil alih menjadi penyaji juga dengan proporsi bagian-bagian sendiri, jangan dihabiskan materinya. Oke, kemudian untuk materi yang dibawakan diharapkan itu dipahami dulu, pahami apa yang menjadi materi yang dibawakan sehingga nanti jika ada muncul pertanyaan dari kelompok A misalnya kelompok B, cepat direspon, tidak perlu ada diskusi, tidak perlu ada moderator yang menjadi penulisnya lagi, akan sudah ditunjuk siapa yang menjadi non penulisnya sudah jelas. Nah, tugas dari non penulis itu adalah tugas non penulis diantaranya adalah merangkum apa yang dipresentasikan, poin-poin inti yang disampaikan oleh penyaji itu yang ditulis oleh penulisnya. Kemudian setelah ditulis rangkumannya sedikit, nanti ditulis pertanyaan yang muncul dari masing-masing kelompok atau perorangan. Jika sudah ditulis, nah jawaban dari penyaji itu yang ditulis di lembaran yang sudah diberikan. Itu tugas dari penulis. Kemudian yang tadi kembali lagi ke moderator. Ya, sekali lagi moderator tugasnya mengatur jalannya diskusi atau presentasi. Kemudian untuk penyaji ini ketika menyajikan materi suaranya diperbesar, naikkan volumenya sehingga semua isi ruangan bisa dengar. Oke, kemudian cari cara untuk daya tarik temannya, tarik perhatiannya maksudnya. Ya, cari perhatian bagaimana caranya agar kita didengarkan di depan. Gitu ya. Misalnya kalau kita bisa merangkai kata-kata, belajar ya. Karena Pak Guru juga dulu sama seperti kalian belajar. Bagaimana cara kita bisa merangkai kata-kata, rajin membaca. Kalau kita rajin membaca, insya Allah kita bisa merangkai kata-kata dengan cepat. Kemudian untuk penyaji yang lain, tadi mental juga perlu diperkuat. Jangan sampai malu di depan teman-temannya. Ada yang masih gemetar misalnya, juga dihilangkan. Kemudian kelancaran membaca, membawakan materi ini juga sangat penting, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menyapa audiens atau pendengar. Kemudian ada catatan tambahan, yaitu ketika ada pertanyaan secara spontan, sebenarnya yang paling diutamakan secara spontan penyaji atau pemateri menjawab. Nanti jawaban dari penyaji itu akan dicatat oleh notulen atau notulis. Oke. Sesi pertama. Oke, untuk audiens ada juga catatan untuk audiens. Tentunya audiens tidak berbisik sendiri, bahas sesuatu di luar tema. Kemudian tidak memancing kegaduhan, tidak memancing penyaji, dan berbicara sendiri. Ini ya untuk penyaji yang merasa aja. Oke, kita bahas sedikit terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Ya. Kita tinggal berapa menit? 6 juta. Dan pertanyaan yang pertama, di sini disebutkan pilihan kata yang tidak rumit. Mana pertanyaan? Yang perlu tangkap adalah dalam cerpen itu, pilihan kata dalam cerpen itu tidak rumit ya. Itu.
Mengapa demikian? Karena cerpen itu diharapkan dia bisa menginspirasi pembacanya. Ketika cerpen itu dibaca, yang membaca cerpen itu tidak bingung dengan kata-kata yang rumit yang sulit dipahami, seperti kata-kata dalam buku misalnya. Itu menggunakan kata-kata yang rumit atau bahasanya adalah kata istilah. Bingung nanti pembaca apa mungkin tafsirnya kata-kata ini. Hingga di dalam cerpen itu kalimat-kalimat yang simpel. Apa sih simpel? Mudah, sederhana. Kemudian yang kedua, contohkan cerpen. Oke, contoh cerpen yang Pak Guru ingin sampaikan adalah judulnya Tukang Cukur. Dari kalian di kelompok 2, nanti Pak Guru kasih LKPD yang berisi tentang cerpen Tukang Cukur. Tidak baca tuh. Nanti itu ada LKPD-nya di pertemuan selanjutnya. Yang diminta kan? Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Harmawan. Kenapa cerpen berisi cerita singkat, gitu ya? Tidak jauh beda dengan pertanyaan Salsa. Cerpen tadi dibagi menjadi 3 kategori, dikategorikan. Yang pertama, cerpen singkat atau pendek, kemudian sedang dan panjang. Apa kriterianya? Yang pendek berisi 500 sampai 700 kata, yang sedang 700 sampai 1000 kata. Kemudian yang panjang 5 sampai 5.000, bahkan sampai 10.000. Gitu ya. Jadi cerpen ini yang ditekankan adalah dibaca sekali duduk. Kalau berkali-kali duduk namanya cerita panjang atau novel. Sama jawabannya nih, Zalsa. Cerita panjang apakah bisa disebut cerpen? Tidak. Karena apa? Cerpen tadi adalah sekali duduk dibaca. Kalau cerita panjang lebih kepada novel. Oke, itu saja ya. Silakan kembali ke Guru. Terima kasih. Halo guys. Nah, itu kita dibantu oleh penulis atau Apa? 6. Apa? tidak berhak beliau